berguna sekali untuk desa Salaimudi ini. Jadi nanti Pak Desa tidak perlu lagi bertanya ke Pak Dusun siapa warga miskin, siapa rumah yang tidak layak, siapa yang tidak kakaknya yang berlebih dalam keluarga itu, semuanya sudah direkam di data di sini. SNI Desa Salaimudi kita SNI saya buka. Ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah kita nikmat sehingga kita berada di sini. Suara khusus masalah religius. Akhirnya Tuhan telah dikirimkan salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang bertakwa. Ketua PPD beserta anggotanya sampai tahun nanti, sehingga pendamping desa dari kecamatan serta tim ya, orang sampai mati. Sehingga kepada perangkat desa sampai malam hari ini, serta kepada tim dari SDGs. Dari sinilah dasar pemerintahan, pemerintahan dari desa, kota, provinsi sampai ke tingkat nasional. Dasarnya ini. Mudah-mudahan dengan jadi payahnya dari tim, hasilnya maksimal, objektif, dan kita dari pemerintah desa bersama lembaga lain termasuk BPD dapat nantinya mengarahkan ke sana. Apa, siapa, mengapa. Jadi itu. Jadi kita tidak ada reka-reka. Kalau dulu barang mungkin nggak A segitu, mungkin itu nggak A. Ini nanti pakai kagak A itu. Pakai kira-kira itu tidak ada lagi. Data, objektif, jumlah tetap, sekian, sudah. Kita kesen. Jadi itu. Jadi kami sebagai pemerintah desa Pak Al, terima kasih banyak dari awal. Tim inilah yang mengarahkan, memberikan bimbingan kepada tim dari SDGs. Sebab namanya program baru, kami juga kurang paham betul. Jadi karena pemberian inilah sama SDGs, sama yang lain, kami diberi pemahaman. Lalu kami bekerja. Alhamdulillah mungkin hasilnya bisa dikatakan hampir 90 lah mungkin dari pekerjaan itu. Tapi belum lengkap semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau ada waktu lagi Pak Al, kita temukan lagi pencapaian 1%. Jadi berarti kita ke depannya adalah ngomong data, bukan ngomong kira-kira. Jadi Pak Al, kita berangkat dari data, kita berjalan dengan data yang akurat, mudah-mudahan hasilnya maksimal. Pemerintah desa berjalan dengan jalurnya, masyarakat sesuai dengan tujuan dari pemerintahan, sejahtera masyarakatnya. Amin. Mungkin ini nanti dalam penerapannya nanti tidak lepas juga dari masyarakat. Sebab di sini bukan saja pemerintah desa yang bekerja, tapi masyarakat yang bekerja semua dari kelembagaan dari pemerintahan. Bukan saja BPD, bukan saja LPM, bukan saja PKK, bukan, tapi kita bersama yang begitu. Mudah-mudahan Pak Al tidak bersama-sama dengan kami, memberikan bimbingan kepada kami. Kami kok sekarang dalam langkah karena takut kolom lah, lecek lah. Pak Al nanti mengarahkan kami. Terima kasih. Sekian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Nabi Muhammad SAW kita kirim dan salawat serta salam agar kita selalu nanti berpegang kepada apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita SAW, itu Nabi sunnahnya dan
Dan dengan itu selamat dan dunia ini hingga yaumil akhir. Amin. Amin. Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang aku hormati, kemudian Bapak Ketua OPD beserta seluruh anggotanya termasuk Ica sebagai bantu staf beliau, anggota kawan-kawan di BPD. Kemudian teristimewa sebenarnya ditujukan ucapan hormat kami, salam hormat kami dan ucapan terima kasih kami kepada seluruh tim kelompok kerja relawan pendataan SDGs desa atau Sustainable Development Goals Desa Talaimudi tahun 2021 yang pembinanya yang di-SK-kan oleh Kepala Desa dan pembinanya adalah Kepala Desa sendiri dan ketuanya diketuai oleh Bapak Beni yang sekaligus beliau adalah Sekretaris Desa Talaimudi. Dan tentu saja kepada kita semua unsur-unsur masyarakat yang telah dihadirkan oleh penyelenggara musyawarah desa khusus kita ini, dalam hal ini adalah PPD penyelenggaranya dan difasilitasi pelaksanaan ini oleh pemerintah desa. Kemudian teristimewa juga kepada tim pendamping desa kecamatan. Oh, agak heran dulu. Oh, betul heran. Mulai kalah. Sebanyak ke desa Pak De, tah apa kini kok? Beliau kok dari Solo khusus datang dalam rangka pelaksanaan Desus di Talaimudi. Talhadu dan terompong ini kok di Mudia kok atau apa gitu. Oh iya enak. Pak Beni sehari-hari beliau adalah pendamping desa teknik infrastruktur bergabung di TPP tim pendamping Kelurahan Kecamatan Talawi. Yang beliau dan namu jadi koordinator, maka ampuh terpasang jadi koordinator. Padahal kalau dari sisi badannya beliau kok seharusnya jadi badan dan pengalaman beliau. Dan Bu Iin pendamping lokal sejati kita satu-satunya di Kecamatan Talawi, Talaimudi, Umbayau dan Bukit Gadang beruntung sebenarnya dari sebalai desa kok 3 kok yang punya pendamping lokal. Bapak Ibu yang kami hormati beserta musyawarah desa khusus dalam rangka penetapan data SDGs Desa Talaimudi tahun 2021 yang aku hormati. Sebelumnya mohon izin menyampaikan sedikit paparan, paling tidak penginginan dan mengulang-ulang kembali apa yang pernah aku sampaikan ketika penguatan terhadap tim pendata, ya nak? Jadi tekanan ibu itu tim pendata, ya nak? Di situ aku pernah menyampaikan agak teknis apa itu pendataan desa dan apa itu SDGs desa. Nah, jadi kesempatan ini yang berulang lagi, paling tidak sesuai dengan harapan Pak D dan pimpinan sidang tadi, bahwa ini merupakan kebijakan Kementerian Desa yang dituangkan di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa tahapan pembangunan desa itu yang pertama adalah pendataan desa. Jadi mau membangun itu yang pertama dilakukan adalah melakukan pendataan desa. Apa yang didata? Yaitu dalam rangka kita menemukan SDGs desa. Tujuan pembangunan upaya-upaya terpadu pembangunan berkelanjutan desa ini yang mungkin pernah kita laksanakan selama ini, tentu kita tidak tahu sampai di mana posisinya, atau yang mana yang selama ini mungkin belum terjamah atau belum kita usik sama sekali, dan ini akan diketahui ketika pendataan ini telah kita laksanakan dan dianalisa oleh sistem yang ada di Kementerian Desa. Sedikit apa bercerita, SDGs desa ini kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang sederhana adalah upaya terpadu, upaya terpadu pembangunan desa, ya, pembangunan desa. Dan upaya terpadu itu artinya bahwa dari 8 balik SDGs tadi itu memang sama-sama, kalau memang mana yang kurangnya, mana yang memang belum selama ini menjadi perhatian kita, segera kita landingkan, kita anggarkan, kita masukkan ke RPJM dan ada turunannya RKPDes, kemudian dianggarkan di APBDes, supaya masalah-masalah yang didapat setelah pendataan ini
itu ada solusi dan ada kegiatan-kegiatan. Contoh, pendatang institusi desa ini Bapak Ibu seperti kita ketahui ada 4 kuesioner, ada 4 level surveinya. Yang pertama adalah pendataan desa. Artinya apa? Ada kuesioner khusus desa. Nah, kemudian ada kuesioner tentang dusun. Dusun masing-masing kita mungkin 4, ya ada kuesioner masing-masing dusun. Kuesionernya sama untuk masing-masing dusun. Dan itu bercerita ingin menggambarkan apa-apa sarana yang ada di dusun itu, apa-apa yang kondisi geografis dusun itu, bagaimana kehidupan warganya, sampai-sampai ada tidaknya transportasi umum yang melintasi dusun itu. Gitu kan? Maka ada kuesioner yang bertanyakan, berapakah di dusun Binasi yang rumahnya di bantaran sungai? Ada pertanyaan di kuesioner itu, adakah di dusun A, Tapian Nambar itu di bawah Sutet? Sutet itu ada orang di Pak PBB ya? Ada jari saluran tegangan tinggi itu ah. Jadi pasti kalau ada tentu ada berdampak. Kalau ada warga kita rumahnya itu berada di bawah Sutet, di bantaran sungai, di lereng bukit. Jadi nanti itu dari kuesioner dusun. Kemudian level yang ketiga adalah kuesioner untuk kepala keluarga. Oke Bapak Ibu yang tim pendata yang sudah ke rumah tentu dipertanyakan kepala keluarga ini seperti Ibu ini tadi nomor HP ada udah. Malah ada yang keberatan memberi nomor HP karena dianggap itu di Pranglo di Pak D. Salah gunakan. Padahal salah satu kewajiban tim pendata di sini adalah menjaga data ini, kerahasiaannya dijaga. Itu salah satu kewajiban tim pendataan desa. Itu dibunyikan di standar operasional prosedurnya SOP tim pendataan ini Pak. Jadi bukan berarti ketika nomor HP disebarluaskan, tidak ada. Jadi tidak ada, seharusnya tidak ada rasa ketakutan dan was-was. Data ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian ada kuesioner untuk mengetahui kondisi real masing-masing anggota keluarga atau individu-individu yang ada di kakak itu masing-masing. Mulai dari keluarga sebagai individu, penghasilan bapak apa, pekerjaan utama bapak apa, penghasilan setahun berapa, pengeluaran sebulan terakhir berapa. Adakah anggota keluarga bapak, itu dari sisi kuesioner keluarga itu. Kemudian individu ditanyakan lagi, berapa jarak antara rumah ini ke pekerjaan utama, berapa jarak dari kalau punya lahan, berapa dari rumah ini ke menuju lahan yang lagi diusahakan. Begitu detail. Tidak salah kenapa itu terjadi detail Bapak Ibu. Pendataan institusi desa ini Pak D dan Bapak Ibu adalah rangkuman dari seluruh pendataan yang pernah hadir di desa kita. Mulai dari pendataan KB, ada pertanyaan persis di data pendataan KB dengan pendataan institusi. Memang ada, karena memang dirangkum semua. Ada pertanyaan yang persis ketika BPS turun, ketika kuesionernya adalah survei ekonomi. Contoh, berapa penghasilan? Dan penghasilan sebanyak itu dari sumber-sumber yang mana saja? Pajak berapa? Dari Manggalih berapa? Begitu. Jadi pendataan SDGs merangkum semua pendataan yang pernah ada di desa. Cuman bedanya Bapak Ibu, kalau pendataan di BPS untuk BPS, pendataan KB untuk KB. Mana untuk awak? Ada tinggal di beda. Ada untuk awak. Inilah yang membedakan dan inilah betapa pentingnya pendataan di Bapak Ibu. Kalau selama kau awak hanya menjadi objek pendataan, dan gini kok objek pendataan memang melaksanakan desa dan data kau dikembalikan menjadi milik desa dan dijaga oleh desa dan dimutakhirkan oleh desa. Dan itulah salah satu tanggung jawab kepala desa, memutakhirkan, menjaga dan merawat data ini untuk sampai kapanpun.
Nah, kemudian apa gunanya kok yang payah-payah tim pemendata? Tentu ada gunanya. Seperti yang disampaikan Pak D tadi dan Ibu ini telah memulai bahwa pendataan ini adalah untuk desa kita, bukan untuk Kementerian Desa, apalagi untuk Ibu ini, dan untuk adu. Nah, jadi data ini milik desa kita sendiri, dikelola oleh penanggung jawab utama adalah pemerintah desa dan kepala desa, penanggung jawab utamanya. Nanti akan keluar analisa-analisa setelah data ini diinputkan oleh tim enumerator ke aplikasi dan diolah di server dan dimasukkan ke sistem informasi desa yang ada di Kementerian Desa, maka keluarlah rekomendasi-rekomendasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi pijakan awal seperti Pak De sampaikan tadi, setiap kita melangkah, setiap kita melakukan perencanaan pembangunan desa. Jadi sering aku sampaikan di hadapan musyawarah desa, musrembang, bahwa pembangunan desa itu sesuaikan dengan kebutuhan. Di mana tahu kebutuhan kita? Inilah pendataan SDGs desa. Tidak kebutuhan desa secara keseluruhan, tapi kebutuhan by name, by address, individu per individu. Contoh Pak Badarsko, tentu akan beda kebutuhan dengan Ibu Iin. Ketika Bu In ditanya berapa penghasilan, awas dulu kan. Coba pada terus, awas kita mati. Tentu beda tuh. Dari penghasilan saja lah beda. Tentu mungkin permasalahan Pak Badarus dengan Bu In itu beda. Mungkin Bu In Honda Jazz itu perlu kok. Ada Pak Badarus mungkin sawah. Artinya hobi petani itu gitu. Itulah detailnya pendataan dan nantinya bekerja Pak D tadi. Kok dibangun pembangunan itu? Lama Pak, bangun itu loh. Nah, berdasarkan hawa nafsu dan keinginan semata tanpa asbabun nuzul. Kalau bahasa Pak Beni ya, karena beliau itu kan ustaz-ustaz itu. Asbabun nuzul jelas. Mana asbabun nuzulnya? Inilah analisa pendataan yang akan keluar setelah rekomendasinya itu input dan keluarlah rekomendasi. Rekomendasi itulah ibarat kita musnus negara batang. Ada masalah, ada potensi, ada solusi. Jadi mudah-mudahan nanti ketika menyusun RPJM di masa-masa yang akan datang Pak De, awak musnus tak payah-payah, tak pakai peta desa itu, tetapi hanya cukup memaparkan analisa data yang ada di desa. Dan memang data itu milik desa. Seluruh Indonesia dimiliki oleh masing-masing desa. Jadi kalau dia urus datanya dan awak mudik diurus mudik dan Kubayau diurus dari desa Kubayau dan Bugigana dan seluruh desa yang ada di Indonesia punya data dan kewajiban memutakhirkan dan menjaga data itu sebaik mungkin, dan kewajiban lo pemerintah desa secara 6 bulan ke depan dimutakhirkan. Contoh Dayat umpamanya kini serumah dengan kakak lain, kalau lah ke depan setahun 2 tahun ini mungkin lah punya rumah sendiri, itu data berubah tuh. Awalnya rumahku kakak 3 kakak, serumahku ada 3 kakak, mungkin bisa disebut tidak layak, dengan berdampak ekonomi ke keluarga tadi itu, akhirnya membangun rumah samping kiri kanan atau membeli rumah di dusun lain, maka dataku bergerak. Dan inilah gunanya dimutakhirkan data ini. Kemudian kok ada bertanya, kok sampai bertanya, bara luas lahan rumah ke Pak Al? Luas rumah kok sampai segitunya pendataan kok. Jadi ampulah sampai rasio Pak Beni menyampaikan ke kamu apa rasio itu pendataan. Nanti ketika ada rumahku sampai kali 6 dihuni oleh 2 kakak dan 1 kakak masing-masing isinya 5, berarti 10 tuh. 10 lah. Semeter tuh atau 1 orang itu bara wilayahnya ada di rumah tuh. Minimal 9 meter. 1 jiwa. Berarti apa kesimpulannya kalau 6 kali 6 isinya 10 berarti rumah tidaklah tidak layak huni. Jadi kalau menentukan berapakah di warga Pak D Samsir yang rumah warganya tidak layak huni, tinggal menjadi data aja sih. Dan bukan hanya dusun, wilayah dusun saja akan diketahui, tapi nama kakaknya langsung terdeteksi sekali. Kalau dapat nomor HP-nya di kawan-kawan bercanda, aku lah tahu sekali nomor HP kepala keluarga yang tidak layak huni itu. Nyampang kok ada
program-program dadakan kadang-kadang dari kementerian lain, tinggal mengontak saja oleh orang-orang yang tentu kita nilai yang terparah. Nah, gitu tuh. Jadi tidak ada istilahnya, oh nyedakek je si anu dia, ada kelima itu. Jadi memang kok ada ngoceh-ngoceh pun datang. Ini data. Jadi membangun by data, berbasis data, dan mudah-mudahan hasilnya juga memang maksimal dan tepat sasaran. Demikian saja, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan laporan yang kami berikan kepada BPD, pertama sedikit ada kesalahan laporan. Pertama dari kolom yang kami berikan uraian pertama kakak dan individu. Yang kami buat di sana individu ada 11, berarti kan 11 jiwa. Sedangkan dari laporan itu 11 kakak, selainnya naik ke atas laporan. Perubahan pertama. Yang kedua, perubahan data yang dari Dusun Pundi. Itu ada ganda. Dusun Pundi yang atas nama Rizky, poin nomor 6. Mungkin bisa dilihatkan. Oh, nah, yang poin nomor 6 itu atas nama Rizky. Itu sudah didata oleh Dusun Tapi Nambar. Yang berjualan di samping SPBU. Ini satu keluarga tinggal di desa Gawilir. Mungkin berkesempatan kepada tim nanti untuk mendata ulang orang-orang yang belum didata dengan jumlah data. Dusun Sago sebanyak 11 kakak lagi, Dusun Binasi sebanyak 1 kakak lagi, Dusun Pundi sebanyak 1 kakak, dan Dusun Tapi Nambar sebanyak 1 kakak lagi yang masih belum dilakukan pendataan ke lapangan. Berkaitan dengan laporan ini, kami dari tim sangat meminta kepada pertama penjelasan dari pendamping tadi, kami sangat maaf sekali. Mudah-mudahan dengan adanya tim relawan dalam pencapaian jumlah pendata ini sangat membantu nanti. Pertama dari 8 desa di Kota Sulto yang melaksanakan pembuatan RDM, itu sangat banyak sekali hasil dari pendataan SDGs ini. Kemudian daripada itu, bagi kepala dusun atau kepala wilayah, ini data di sini sebagai pedoman atau acuan untuk kedepannya. Pertama, sebagai contoh dari pendamping menyebutkan ada desa di Kota Sulto yang sangat terbaik tentang data, itu desa Lunto Barat. Datanya sangat bisa secara real di lapangan. Sebagai contoh perumpamaan, ada warga yang bertanya ke kepala wilayah, Pak Dusun, itu Pak foto dokwi kujawi. Data dari ambo dari dinas UPT ini kamu nyuntik jawi rencana. Di dusun tuh ada lengkap tuh datanya. Ternak, hewan ternak. Ada pemerintahan desa, baik itu sebagai pedoman pembangunan di desa pada tahun tahun 2021 sampai dengan periode 2027. Mudah-mudahan dari hasil data yang kami capai pada hari ini tertanggal 7 Juni 2021 bisa menjadi acuan atau pedoman bagi pemerintahan desa, terkhusus kepada BPD Desa Dayamudik. Mungkin sedikit laporan dari tim, mungkin nanti lanjut pembahasan Bu Ketua atau mewakili. Kami minta nanti kepada tim relawan yang berada di dusun. Pertama, laporan tim relawan di dusun kami minta itu ada 3 orang, termasuk kepala dusun. Yang 2 ada yang dari kader, yang kami minta ada yang dari warga. Berhubung di sini kader KB itu sudah melakukan pendataan sebelumnya dan berdampingan dengan kegiatan KB. Yang kedua dari kader lansia segala unsur, ada yang dari masyarakat. Mudah-mudahan dari data yang kami layangkan pada hari ini kepada BPD cukup memuaskan, dan apabila nanti ada masukan-masukan dari BPD sebagai penyelenggara, kami terima dengan lapang dada. Mungkin sekian dari laporan Ketua. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum didata oleh tim relawan. Pertama, atas nama Yulizar
kedua Indra Safri, ketiga Arfan, keempat Febri Siska, kelima Rahmat Putra, keenam Al Munawaris, ketujuh Nurul Ernawati, 8 Sri Olfa, 9 Sultan Menang Karang, 10 Andi Bagus, 11 terakhir Ramli. Ibu Nurul Ernawati, Henrius, Andi Bagus, Indra Safri, Yulizar, Dasril atau Bujang Kai, Arfan, Al Munawaris, Sri Olfa. Untuk Sultan Menang Karang udah siap, nih belum dikumpul. Sama Febri Siska udah siap, udah dikumpul. Berarti diminta kepada Bapak Dusun kembali data yang disurvei di lapangan tadi. Pertama Ramli sudah. Ya, Ramli belum. Yang catatnya yang belum. Ramli, Ibu Nurul, Henrius. Kalau Ramli ini orangnya tidak ada di sini. Data awal 565, jumlah kakak awal 165. Terjadi penambahan jumlah kakak di Dusun Minasi. Nah, ada penambahan dan ini pun yang belum didata oleh tim relawan ada 1. Berarti ada penambahan 1 kakak lagi. Berarti jumlah kakak per tanggal 7 Juni 2021 sebanyak 171 kakak dengan jumlah jiwa 574 WIT. Di sini kami dari Dusun Minasi sebelum hasil survei itu menjadikan hasilnya 565 warganya, kakaknya 165. Dan setelah disurvei hasilnya 574 warganya, 171 kakaknya. Itu belum termasuk dari Resort sama yang lebih banyak. Data yang belum didata oleh tim relawan ada 5 kakak di sini. Pertama atas nama Resi Safriandi, kedua Rita Puspasari, ketiga Ulfa Sarif, keempat Yunardi Erizon, dan terakhir Lia Ariska. Mungkin di sini adanya perselisihan yang cukup signifikan. Jumlah jiwa sebanyak 96 dan jumlah kakak sebanyak 56 kakak. Ada selisih data awal dengan data akhir hasil survei. Diminta kepada Bapak Dusun selaku kepala wilayah untuk memberikan penjelasan. Menurut data tahun 2020 Pak, memang jumlah kakaknya 239. Ya. Tapi di tahun 21 ini menyusui Pak menjadi 251. Ya. Jadi jumlah warga untuk yang telah ditemukan 776. Jumlah warganya, jumlah kakak 231, jumlah warga individu 776. Kakak berapa Pak? 231 yang Kakak. tambah yang tadi, yang 5 tadi 237 ini. 237 ini ya. Berarti belum dimasukkan yang 5 kakak, betul kan? Nah. 183 itu udah masuk yang ekor itu. Belum masuk yang itu Bu, yang belum masuk, yang belum di data. Jadi apakah Allah di data, Allah ada datanya atau memang nggak bisa orang kau di data? belum bisa didata. Kalau yang 5 tadi itu 5 atas nama Resi Safriandi. iya. Keberadaannya di mana Pak Dusun? Jadi keberadaan masih di Desa Tarimudi, tapi waktu dan kesempatannya belum bisa. Oh gitu. Baik, berarti bisa dimasukkan ya. Bisa kita tambahkan Pak Dusun? Bisa, kalau itu bisa. Atas nama Resi Safriandi, jumlah kakak 1, jumlah jiwa berapa Pak Dusun? Anak tiga laki bini berarti 5 Pak Dusun. Berarti ada penambahan jumlah kakak ada 5, terus 88 kakak dan jumlah jiwa sebanyak 736. Boleh minta kepada Pak Dusun jumlah jiwa di Dusun Binaan Dusun Sekundi berapa tadi? Yang awal, yang apa akhir? Hasil survei 776 Pak? Yang di luar yang 5 itu Pak 776.
Nah, berarti 776 boleh ditambah berarti 16. Itu tadi Pak 776 ditambah berapa sih 16 ya? 16. Tambah 16. Berarti Ya, 792. itu yang realnya Pak. Jumlah jiwa 792. Jumlah kakak 231 ditambah 5. Berarti 236. Ya, benar. 231 awal. Awal terakhir ditambah 5 berarti 236 boleh. 236 jumlah kakak. Baik, terima kasih kepada produsen dan tim di Dusun Putih. Terakhir diminta kepada Dusun Tapinambar. Ini ada data Dusun Tapinambar dengan jumlah jiwa awal 783, jumlah kakak 232, sedangkan hasil pendataan tim relawan Dusun Pinambar jumlah jiwa 666 jiwa, kakak 205, dengan upload survei inovator 38 jiwa dan 12 jumlah kakak. Ada perselisihan. Pertama, jumlah jiwa sebanyak 117 dan jumlah kakak 27 kakak. Sedangkan data yang belum dilakukan pendataan oleh tim relawan Dusun Tapinambar, pertama atas nama Mardian Hijrah, kedua Dharma Putra, tiga Taufik Syariah. Mungkin data tahun 2020 Pak Set, Ya. jumlah jiwa 783. Jadi letak terbalik Pak Set. Di sini tahun 2020 205 kakak. Kakak 205. Tahun 2020 ya. Oh gitu. Jadi sekarang jumlah jiwa ketemu di lapangan 666. Jumlah kakak 232. Yang sekarang hasil survei. Oh, terbalik. Ya, terbalik. Berarti ada sedikit penginputan yang keliru. Jumlah kakak awal sebanyak 205 dan jumlah individu 783. Sedangkan hasil pendataan jumlah kakak 232 dengan jumlah jiwa 666. Ya, benar. Oh, baik. Tempat 14. Sri Rahayu Sri Rahayu 3. 13. Nurjani 12. Rizky 4. Rizky mana Rizky? Oh, yang Rizky apa tadi? Iya, Solo. Rizky 4. 14. Baik, masih ada? Jadi penambahan kakak Baik. atau perubahan kakak atau pakai cecelan tadi pelebaran pulang Pemekaran. itu pelebaran tuh. Jadi Bapak itu tuh Pak Ketua. Sedikit diberitahukan kepada pendusun bahwasanya terjadi penambahan jumlah kakak atau jumlah jiwa. Diberi waktu selama inovator penginputan atau penguploadan pada dalam sistem SDGs. Diberi waktu selama 1 bulan full terhitung dari berita acara pada tanggal 7 Juni 2021 seandainya penyelenggara BPD nanti mengesahkan. Kok datang kalau valid berarti Pak Nisa, kalau bisa tetapkan rumah. Pola 95% pendataan yang dilakukan oleh masing-masing tim relawan. Berarti seandainya ada penambahan jumlah kakak jiwa terhitung sampai tanggal 7 Juni 2001. Tapi kalau bisa 2 hari sebelum penginputan lah, jangan bego inovator payah lo tanggal 7 terakhir bego di 2 salihnya kan awak lagi malam. Itu terakhir malam dulu. Itu bego salah inovator lo. 2 hari sebelum itu lah berarti. Ya, berarti nanti masih adanya waktu terhitung 1 bulan dari penetapan sekarang. Ada informasi ini dari pendamping. Baik, terima kasih. Ketika setelah musdesus ini, memang ada real warga kita yang pecah kakak. Ya, kadang-kadang ini mungkin balik lah, juga kakak baru. Kemudian ada yang lahir, tidak perlu tim relawan melakukan pendataan, gitu ya.
Itu bukan apa dong? Maksudnya itu kita mengabaikan beliau-beliau yang pecah kakak atau bikin data baru, tetapi mengingat karena musdesus telah kita lakukan dan insya Allah akan kita tetapkan, energi kita adalah nanti sesuai dengan bunyi berita acara bahwa ketika musdesus telah dilakukan, maka enumerator atau kawan-kawan tim pendata yang ditugaskan menginput data, mengupload data ke aplikasi itu diberi kesempatan 30 hari selambat-lambatnya gitu ya. Kalau sampai 60 hari alhamdulillah. Terhitung tanggal penetapan berita acara. Jadi kalau ada nanti yang pecah kakak, yang ada yang anaknya baru lahir, itu menjadi catatan oleh kepala dusun masing-masing karena salah satu tugas gitu ya, saya tahu Abo dan kita pakai di Permendagrinya adalah memantau dan mengupdate data kewilayahannya masing-masing. Jadi tidak perlu tergopoh-gopoh membawa institusional kepada anak yang baru lahir atau ke ibu, bertanya ke ibunya atau yang mempunyai kakak baru. Dan insya Allah 6 bulan ke depan ya akan ada pemutakhiran data Pak De. Pemutakhiran data itu nanti ada apa-apanya dari kementerian, apakah berbentuk surat atau pengumuman dan sebagainya atau surat edaran. Dan pemutakhiran itu tentu tidak sepayah ini lakukan karena data dasarnya lah ada. Dan inilah yang akan kita benahi, yang contoh tadi ada kakak baru atau yang ada individu-individu baru di kakak masing-masing. Barangkali itu penjelasan aku, mudah-mudahan acara musdisgo di memang betul-betul kita pahami bahwa yang kita tetapkan adalah data manualnya. Jangan bagus terpengaruh kepada upload survei itu yang ini bagus soal. Karena memang musdisgo adalah data manualnya, data hard copy-nya gitu. Data yang dari kawan-kawan tim pendata, ibu-ibu kader dan kepala dusun yang telah bekerja karya telah mengantarkan data kuesionernya ke ketua dan dikumpulkan di kantor desa. Inilah yang kita pastikan. Kalau memang ada selisih, berarti selisihnya itu memang masuk akal dan alasannya jelas, kan gitu kan? Dan atau karena data desa kita tidak valid. Nah, seperti yang disampaikan Pak Dusun tadi, data itu tidak benar lagi dong. Jadi tugas kita bersama-sama diawali oleh kepala dusun masing-masing. Marilah kita menyadari bahwa data yang di Bu Eda tadi itu sebagai Kasipem, sumber data itu adalah dari dusun masing-masing. Mudah-mudahan itu menjadi ini bagi kita perhatian, dan ke depan gue lah janji dengan Bu Eda barangkali kita mengupdate, membawa data buku pindah, buku dusun mutasi kah buku inilah gitu kan, menghadap Bapak Beda, aku kok lah tambah kakak warga buah, itu lah meninggal, aku lah lalu luar, itu lah. Jadi tidak ada istilahnya posisi banyak gara-gara awak ada update data dulu. Bukan masalah kawan tapi nomor tidak itu, tapi memang data awal tidak valid. Nah inilah perlu aku jelaskan kepada kita semua, terutama BPD yang sangat konsen memperhatikan ini. Jangan-jangan asal-asal juga Pak. Mari kita hadiri musdisgo. Itu penyampaian aku tadi malam di rapat internal dan aku bulan dihadiri, diundang dan aku menyampaikan itu. Kalau memang alasan ketua dan tim pendata itu logik dan masuk akal, orang pindah itu data aja, orang meninggal itu data aja, itu mungkin. Nah itulah tambahan dari Ibu. Mudah-mudahan kita menjadi perhatian. Terima kasih. Soalnya kemarin kan untuk Febri Konsista sendiri itu kan memang sulit untuk dijumpai. Nah kemarin juga datang belum masuk juga. Jadi pas ngasih datanya itu tuh perlu transfer langsung ke orangnya. Nah untuk pertanyaannya pun tidak sembarang bertanya. Jadi di sini pertanyaan umumnya tuh nomor HP, nomor Facebooknya, ada BPJS atau tidak, terus pendapatan pendapatan sama pengeluarannya. Paling itu saja bukunya. Nah untuk masalahnya kalau orangnya di luar, mungkin untuk Pak Dusun sendiri tidak mengetahui nomor HP yang ada di setiap warganya. Nah itu permasalahannya kalau misalnya dia jauh dari dusun. Ya terima kasih. Oh iya,
Boleh, silakan. Kanan boleh, kiri boleh. Dan juga nah. Mana untuk Tadi saya Mutiara Herman. maksimal. Oh iya nak kali juga. Cek ini tuh. Sorry sudah. Cek catat. Baca. Apa yang abang yang ngeganggu? Kita sana sih ada. Canggih. Menteri. Orang kawan ni loh. Aji apa kawan ni bola balik. Aji loh mau. Sisto. Orang dia lebih muda. Menyaksikan loh. Nah, itu salam ya? Ini adalah tim kita relawan Ijis yang insya Allah hari ini hari Senin akan siap melaksanakan tugas dan siap menyelesaikannya sesuai dengan tempat waktu yang telah dijanjikan. Kalau mudik oke. Kalau mudik oke. Semangat Bu. Mau butuh rumah kayak.